Mari sahabat-sahabat kita mulai dengan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, Sang pemilik ilmu, tanpa bimbingannya, tanpa hidayah, tanpa taufiknya, tanpa izinnya, ilmu yang kita raup jadi tidak bermanfaat gitu. Rasulullah SAW memiliki doa khusus untuk melindungi diri dari ilmu yang tidak manfaat gitu. Jangan sampai banyak ngaji, banyak nonton sesuatu, ilmunya hanya sampai di otak kepala tapi nggak nyampe di hati gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal sasaran kita mesti sampai ke hati karena itu sasaran pandang Allah Ta'ala. Aku tidak melihat bentukmu, wajahmu begitu kan. Yang dia lihat adalah hati karena hati adalah tempat dia siap untuk bertajali. Itu panggilan esensi dari haji. Nah, ini yang mau berhaji ya, supaya kenapa mesti ke Ka'bah? Itu lambang dari Baitullah, lambang dari qalb, bahwa setiap orang tuh hatinya harus jadi Baitullah. Bukan Allah Ta'ala secara zat bertajalli di situ, tapi kuasanya. Itulah penyatuan antara kita dengan Allah Ta'ala, tauhid. Dalam arti menunggal itu kita menjadi melakukan sesuatu sesuai dengan karsanya. Itu yang dalam hadis kursi dikatakan aku menjadi tangannya ketika dia memukul gitu ya. Jadi tangannya tuh bergerak sesuai gitu, semua hebat itu. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang sudah mencapai makom itu yang dia tidak mau berselisih dengan Allah Ta'ala bahkan sekedar karsa gitu. Semua keinginan tuh tidak ingin berselisih paham. Dia hanya ingin menginginkan sesuatu yang Allah inginkan. Dia hanya ingin mengerjakan sesuatu yang Allah ingin dia kerjakan dan lain sebagainya. Nah, suluk itu berusaha ke sana. Islam, agama kita juga sebenarnya pada hakikatnya adalah suatu saat, pada suatu titik tertentu manusia harus menjadi, itu yang disebut dengan khalifatullah, yang sejati bahwa dia menjadi sesuatu yang Allah inginkan, bukan sesuatu yang dia ada-adakan. Gitu. Nah, hari ini juga kita akan bicara tentang itu dalam kisah penggal kisah Adam alaihissalam berkaitan dengan episode. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah menurunkan dekrit ya, maksudnya semua harus turun. Ya, turunlah engkau Adam beserta Hawa dan beserta semua gerombolan lainnya. Jadi iblis suruh turun ke alam ini, gitu, rombongan semua. Nah, kemudian Allah Ta'ala memiliki sebuah informasi di sini ya, kita lihat sama-sama di surat Al-Hijr nih, ayat 39, kita baca sama-sama ya. Nih, sebentar ada yang masuk nih, Bu Eli. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara, yang bicara iblis. Qala katanya. Iya, jadi ini merujuk kepada iblis. Ia berkata, Rob, karena engkau telah menyesatkanku, bima aghwaitani, sungguh aku akan menjadikan, nah ini, terasa indah bagi mereka di bumi. Jadi ada yang disebut dengan ilusi di sini. Jadi kalimat Arabnya adalah kalimat Qur'annya la uzayyinanni. La uzayyinan. Jadi Allah Ta'ala memberi suatu ability gitu sama iblis bisa membuat ilusi. Jadi ilusi itu palsu kan. Kalau kita nonton illusionist gitu, dia bisa membuat sesuatu tapi jadi-jadian. Jadi iblis menjadikan rasa indah bagi mereka di bumi. Karena itulah dia bisa menyesatkan mereka semua. Ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang mengatakan iblis akan datang dari depan, belakang, gitu kan. Aku akan mendatangi mereka, gitu kata iblis. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau akan mendapati sebagian mereka tidak bersyukur. Itu berkaitan dengan ini. Jadi, ability, kemampuan iblis untuk menjadikan sesuatu terasa indah. Terasa indah itu berarti sebenarnya nggak indah, tapi terasa indah. Sebenarnya nggak baik, tapi dipandang baik. Itu yang mengerikan.
Jadi gimana caranya manusia itu bergeser dari koordinat kebersyukurannya? Digeserlah dia supaya pindah agak ke kanan dikit 2 langkah gitu ya, ke depan dikit 7 langkah, ke kiri dikit. Mungkin kalau jago banget bisa 100 langkah pindah gitu ya dari koordinatnya. Ingat, dia datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu cuma arah horizontal. Arah horizontal itu adalah plane, bidang yang Allah Ta'ala berikan kemampuan sama iblis. Dia tidak punya kuasa ke arah vertikal. Itu kenapa butuh iman. Arah vertikal itu semua bicara tentang agama. Kalau kita lihat dinul qayyim, din yang tegak gitu ya. Agama yang tegak itu bicara arah vertikal. Tegak itu vertikal. Aqimus sholah, menegakkan sholat itu arah vertikal. Jadi sholat itu di antara remedi untuk tidak tersesat oleh ilusi iblis. Karena kita telah tengah menegakkan sesuatu yang vertikal. Kenapa vertikal? Karena kita mau nyambung sama Allah Ta'ala. Dengan kata lain, ilusi iblis, dia selalu mengaitkan sesuatu dengan, bukan dengan dia. It seems like it, gitu. Kayak arah kanan tuh maksudnya seolah-olah kebaikan, tapi bukan. Itu ilusi. Nah, hari ini kita belajar itu kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada iblis, membuat sesuatu, ya kita, waham kita, dalam pikiran kita dianggap baik. Oh, pokoknya kalau aku masuk ke sini, kalau aku kerja di situ, kalau aku menikah dengan itu, aku bakal bahagia. Belum tentu, bisa jadi ilusi. Itu yang ayat Al-Quran katakan. Apa yang kau anggap baik, belum tentu. Ini bicara di antara, ini hati-hati. Allah kasih ilusi sama iblis. Jangan-jangan yang kita anggap baik, belum tentu. Disitulah kita masih takwa. Di antara fondasi takwa itu takut. Ciri orang takwa tuh, kata Rasulullah, seperti dia jalan di antara jalan kecil yang banyak durinya. Coba kalau kita ada jalan setapak kiri kanan duri, kan jalannya juga pelan-pelan karena takut tertusuk duri. Takut kita salah ambil keputusan. Takut jangan-jangan apa yang aku anggap bagus gitu ya, apa yang aku anggap baik di hadapan Allah, di mata Allah tidak baik. Kata kita, nak kamu nikah sama itu ya, terjamin masa depan. Nggak ngomong sama Allah, belum tentu. Kata Allah. Yang memutuskan siapa? Kadang hawa nafsu kita. Yang daya jangkaunya itu cuma setahun, 2 tahun, 1, 2, 3 langkah. Sementara Allah melihat abad dan abad, tak terhingga. Nah, betapa sering kemudian kita menjadi orang yang fasik. Nauzubillah, yaitu melupakan Allah ketika mengambil keputusan, ketika menentukan pilihan, ketika menarik sebuah kesimpulan, nggak pakai bismillah, bisa jadi salah. Nah, itu suluk tuh, harus harus selalu ya Allah tolong bimbing gitu. Dengan sebuah kesadaran kita ini fakir, apa yang kita ambil keputusan belum tentu. Ini ayatnya, aku akan menjadikan terasa indah bagi mereka di bumi. Jadi kalau kena ilusi iblis, itu kalau di ayat yang lain dikatakan seperti binatang buruan yang mudah didapat gitu katanya. Atau bicara tentang hari Sabat itu, ikannya banyak di hari Sabtu gitu. Padahal nggak boleh. Hari Sabat tuh hari tempat apa di mana dia eh, beribadah gitu kan, di kaum tertentu dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi banyak mas kumambang dalam hidup itu. Emas tapi mengambang. Mana ada emas mengambang? Dia kan logam berat. Yang namanya emas kalau dimasukin air mesti tenggelam. The glitter of the life. Itulah banyak tipuan-tipuan palsu yang kita terjebak di situ. Mengambil keputusan, langsung ambil proyek, nggak nggak istikharah dulu, nggak tanya sama Allah dulu, taunya kejeblos perkara. Nah itu kan kita nggak lihat. Atau dianggap, wow, kita ambil itu keputusan, ambil ambil itu pekerjaan, kelihatannya gajinya 3 kali lipat, fasilitasnya oke, gedungnya mentereng, perusahaannya Fortune 500, you name it lah, ya. Nggak ngomong sama Allah dulu, apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun depresi, ya. Ketemu ini itu yang dia nggak tahu itu diambil
Dia nggak ngomong dulu sama Allah gitu. Asal ambil aja. Kita kadang diuji dengan itu. Hati-hati. Binatang buruan yang mudah didapat. Seolah-olah gampang. Itu diuji. Itu diantara pesannya. Ya. Hati-hati karena iblis menjadikan itu terasa indah. Kayaknya bagus gitu. Kayaknya promising. Kayaknya menjanjikan nih. Wah, bagus nih kalau diambil proyeknya. Udah mikir aja duit ya kan. Duit itu sesuatu yang Bani Israel banget lah. Itu ijlunnya. Sapi apa namanya, sapi betina, patung sapi emas, anak sapi emas. Jadi manusia itu kan selalu mencari security dalam kehidupan, ya kan? And it's normal, itu naturnya. Dia ingin secure. Secure tuh ada duit, ya, bisa ngasih makan ini, bisa bayar ini itu. Dia pengen secure. Dan manusia cenderung akan gelisah kalau security-nya diambil gitu. Dia nggak kebayang buat bayar bulan depan dari mana ya. Nah, kalau nggak kebayang itu suka suka gelisah. Nah, suluk membawa kita to be okay with that. Seharusnya orang beriman dan takwa ya. Dia beriman pada yang gaib. Bukan berarti nggak usaha. Beda jauh. Dia usaha, tapi dia akan tidak meletakkan harapannya kepada usahanya, tapi pada Allah Ta'ala. Dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, jadi the message of today, hati-hati dari ayat ini yang berkaitan dengan kisah Adam alaihissalam bahwa apa-apa yang kita anggap baik, menjanjikan, keren di mata manusia, bakalan sukses, wah pokoknya pokoknya indah lah. Bisa jadi itu ilusi iblis. Hati-hati. Itu kita masih takut. Berhenti sejenak. Ya. Adabnya harus dibangun. Tanya dulu sama Allah Ta'ala. Perkara nanti kemudian, oh salah nanti ngambil keputusan. Kan sudah tanya di awal. Seminimalnya kita membangun adab sama Allah Ta'ala. Ngambil sesuatu tuh kulonungun dulu gitu. Tanya dulu, ya Allah boleh nggak hamba ngambil. Dan jeda. Kasih jeda. Jangan, mana nih apa namanya, harus hari ini juga keputusannya. Harus kayak gitu-gitu. Harus hati-hati gitu. Minta waktu. Saya mau tanya dulu sama Allah ya. Wah keren. Lagi job solicitation gitu misalkan ya. Job interview gimana? Bisa bisa mulai kapan, Mbak? Nah, kan gitu kan kalau kerja. Sebentar ya, saya mau berdoa dulu sama Allah. Wah, gitu dong. Nggak pernah tuh dengar kalau saya nginterview orang. Jadi kapan bisa mulai? Pasti kalau nggak yang ditanya suaminya, misalkan istrinya, atau saya pikir-pikir dulu. Men, nggak ada yang sebentar saya istikharah dulu ya. Ya, jadi jangan lupakan Allah. Hati-hati dengan hal yang tampaknya baik belum tentu. Itu ilusi besar. And iblis itu the master of illusionist. Kenapa? Karena yang ngasih kemampuan Allah Ta'ala. It's big, beneran. Dan alam ini, alam ilusi soalnya. Jadi dia main betul di alam ini. Dia main betul. Dan banyak yang termakan oleh itu. Di samudra dunia ini banyak yang tenggelam. Ada hadisnya. Kalau nggak salah 99. Jadi 100. Dari 199 tenggelam. Coba bayangkan. What are the odds? Kita bisa selamat. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberikan promise gitu. Ada hope. Oke, iblis dikasih kemampuan seperti itu. Tapi di ayat berikutnya, dia sendiri yang mengatakan, Ila abadaka minhumul mukhlasin katanya. Kecuali, jadi aku sungguh akan menyesatkan mereka semua. Itu pede banget tuh pernyataan itu. Karena dia tahu kekuatannya besar. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ambil ngangguk-ngangguk gini kali. Pasti tersesat gitu. Sama ketika dia bicara, aku akan datang depan, belakang, kiri, kanan. Dan kau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Itu pengetahuan yang habis lihat karena kebanyakan manusia akan jatuh. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Al-mukhlasin di sini disebutnya juga. Sesuatu yang diikhlaskan. Bukan mengikhlas-ikhlaskan diri. Aku ikhlas, pokoknya enggak gitu. Sesuatu karakteristik, sifat, akhlak yang Allah Ta'ala sematkan di qalb hamba itu. Jadi dia hanya mencari wajah Allah dalam melakukan sesuatu, dalam memilih sesuatu, dalam menentukan sesuatu, dalam menerima segala sesuatunya dia cuma lihat, ya udah, ini Allah yang tenang.
Jadi kuncinya ikhlas. Oleh karena itu, ilmu tentang ikhlas tuh wajib kita gali. Seminimalnya, cari deh pakai konkordansi Al-Quran, pakai indeks Al-Quran, diklik kata Al-Mukhlasin, Allah Ta'ala bicara apa aja sih tentang ikhlas gitu. Apa karakteristik orang-orang yang ikhlas? Al-Quran bicara. Setidaknya ya, setelah ini buka semua yang berkaitan dengan ikhlas. Hadis-hadis tentang ikhlas, buku-buku tentang ikhlas. Supaya kita equip, mempersiapkan diri kita supaya nggak tertipu gitu. Plus ya, ikhlas itu kan berkaitan dengan ihsan. Satu pilar agama. Jadi Islam, iman, ihsan. Ihsan itu kita seperti melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihatnya, Dia sungguh melihat kita. Itu sebuah gerak di hati yang senantiasa connect dengan Dia, walaupun secara fisik nggak lihat. Tapi kita tahu Allah tuh maha melihat. Di setiap kali kita katakan, Ya Allah, Dia hadir. Lebih baik. Aku di sini hambaku. Nah itu. Kenapa ini penting berkaitan dengan mukhlasin? Nah kalau kita lihat surat Hud ayat 61, ada kalimat begini bahwa kita itu, ini kata-kata dari Nabi Saleh ya, bahwa tugas kita minal ard di bumi itu, ya, ini katanya, dia menciptakan dari bumi, gitu. Ini bicara tentang jasad kita, agar kita menjadi pemakmurnya. Kan itu maksudnya, kita menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kunci untuk bisa jadi pemakmur bumi itu disimpan di ayat ini di penggal terakhir. Fastaghfiru, kalau kalau demikian ya, kalau mau jadi pemakmurnya harus banyak-banyak istighfar. Summa tubu ilaihi. Wah, udah kuncinya taubat gitu. Jadi ilmu taubat tuh penting banget. Kita punya kajian Serambi Suluk, ujung-ujungnya tuh sebenarnya a knowledge of taubat itu, kelas itu. Ilmu tentang taubat. Bahwa taubat itu wajib. Taubat itu beda dengan sekedar istighfar. Taubat itu tidak sekedar, oh aku sudah mengerjakan kesalahan, aku mau taubat. Enggak, it's bigger than that. Gitu. Jadi katanya kita harus jadi pemakmurnya. Nah sekarang kalau kita tanya, sudah menjadi pemakmur bumi kita belum? Di bidangnya masing-masing, ya. Di kondisinya masing-masing, dengan apapun yang Allah Ta'ala berikan. Keluarga, sudah jadi pemakmur belum? Nah pertanyaannya terus kemudian gimana kita tahu jadi pemakmur atau tidak? Ini kan tugas manusia, menjadi perluasan rahmat Allah di alam ini. Pemakmur seperti apa? Gitu pertanyaannya. Apa harus bikin 100.000 buku? Kan nggak semua orang nulis. Apa harus punya 100 perusahaan? Kan nggak semua orang punya capital. Apa harus memelihara 1.000 anak yatim? Nggak semua orang punya kemampuan itu. Jadi apa yang dimaksud memakmurkan? Kan setiap orang punya notion sendiri, imajinasi sendiri. Oh, aku punya ini, aku punya itu. Ya, tapi tidak semua orang berkeluangan secara harta. Jadi bagaimana cara dia memakmurkan? Coba. Kan mana presiden yang paling memakmurkan? Apakah dengan membuat banyak infrastruktur, membuat banyak gedung sekolah, atau membuat sistem tertentu apa? Apa? Padahal ini perintah Allah. Nah, kembali ke ihwal, keikhlasan. Cara kita memakmurkan dunia kita masing-masing adalah dengan menjadi diri kita yang sebenarnya. Tampaknya sederhana, oh menjadi diri kita. Kayaknya aku sudah menjadi diriku sendiri. Really? Tanya itu. Apa sudah menjadi diri sendiri? Artinya, kita mesti mengenal jiwa kita. Itu diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya dia punya kemampuan apa gitu, dan udah bisa kebaca dari sekarang, udah bisa kebaca. Usia 40 tuh udah komplit. Semua yang keeping puzzle-nya udah diberikan. Kenapa Allah kuliahkan di sini? Kenapa sekolah di situ? Kemampuannya apa? Apa yang dibatasi? Apa yang tidak disukai? Apa yang disukai? Dan lain semuanya. Itu bisa dibaca. Makanya penting untuk bertafakur. Untuk membaca diri. Tafakur sesaat lebih baik dari 100 rakaat.
sholat sampai kayak gitu. Karena bagian dari kita ingin mengerjakan titah Allah nih, jangan sampai kita pulang ke rahmatullah. Habis sudah jatah usia kita, ditanya ngapain aja gitu kan. Udah belum mengerjakan itu hal yang memakmurkan. Tiap orang punya cara masalahnya untuk memakmurkan bumi dan nggak perlu dan nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena orang yang dikasih rezeki satu ember hanya untuk mengairi lahan tertentu dibanding orang yang satu gelas, ya mungkin cuma kotak tertentu, ada yang dikasihnya fasilitas satu lautan atau satu apa namanya telaga, beda lagi gitu. Jadi bagaimana seseorang bisa mengklaim ini memakmurkan? Jangan-jangan kena ilusi iblis, aku sudah memakmurkan. Padahal belum, kata Allah. Itu yang dalam Al-Quran ada ayatnya. Sesungguhnya aku telah berbuat kebaikan di bumi. Allah langsung menampik. Tidak, lah. Sesungguhnya kau telah berbuat kerusakan. Aduh, sedih kan? Nah, jadi kuncinya di doa yang kita panjatkan tiap hari. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu kunci kita menjadi pemakmur bumi. Kenapa? Karena kalau orang di Siratal Mustaqim itu tertuntun Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu maksudnya orang yang dituntun sama Allah Ta'ala. Karena kata Allah, Siratullah. Allah itu ada di Siratal Mustaqim. Orang yang di Siratal Mustaqim, ingat hadis Rasulullah SAW tentang gambaran Siratal Mustaqim, seperti lorong, di gerbangnya ada penyeru, itu adalah Al-Quran. Sepanjang lorong itu ada pintu kiri kanan. Pintu itu hanya dilabuhkan sebuah tirai, bahkan tidak oleh pintu besi yang tertutup, tirai yang dapat tersibak dengan mudah. Si penyeru dari awal, dari Al-Quran bilang, jalanlah lurus sampai akhir, jangan kiri kanan. Jangan masuk kiri kanan. Setiap kali orang itu jalan dan tergiur untuk membuka salah satu tirai, ada penyeru lain yang datang dari atas. Wa'idullah dikatakan di situ. Nah, itu Ruh Kudus. Itu penyeru dari dalam hati. Misbah kalau surat An-Nur ayat 35. Siraj. Itu yang berkata-kata. Dan turunannya Ruh Kudus, Nurani itu namanya. Kita tuh udah mulai ada nurani, hati nurani. Kalau hati nurani sering tidak didengar, karena heboh, hawa nafsu kita tuh geloranya kuat banget, susah. Makanya kejeblos terus keluar dari Siratul Mustaqim. Kalau dia tidak di Siratul Mustaqim, dia tidak sedang memakmurkan buminya. Karena jelas tengah melakukan sesuatu yang tidak guided, tidak dituntun oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ada kaitan antara ini kata-kata dalam surat Hud ya, Nabi Soleh dikatakan, karena kalimat dari eh, apa namanya pemakmur bumi, jadi dikaitkan dengan istighfar dan taubat. Nah, itu pertanyaannya, kenapa? Kaitannya apa menjadi pemakmur bumi dengan istighfar dan taubat? Ya karena untuk itu tadi, bagaimana bisa kita memahami apa yang Allah inginkan kalau hati masih bergejolak dengan hawa nafsu dan syahwat. Karena itu dalam surat An-Nisa atau Tahrim juga misalkan taubat yang diterima Allah itu taubat yang diiringi dengan disertai dengan membunuh anfus. Si hawa nafsu itu maksudnya yang harus dibunuh potensinya. Not entirely gitu karena dia dibutuhkan, tapi kekuasaannya harus diturunkan. Nah itu. Jadi manusia diperintahkan, kita diperintahkan untuk memakmurkan dunia kita masing-masing. Dasarnya harus banyak-banyak istighfar dan taubat. Karena itulah kunci untuk terbuka komunikasi sama Allah Ta'ala. Terbuka dalam surat Toha, taubat itu menjadi gerbang. Di situ nanti iman dapat. Kalau iman dapat, amal saleh atau dharma teridentifikasi. Itulah kunci-kunci untuk memakmurkan sekitarnya. Di situ kita tidak tertipu oleh ilusi iblis yang mengatakan, oh kerjain ini, kerjain itu. Dia selalu akan menyodorkan kita 1001 pilihan pekerjaan yang batil. Ada satu yang hak di antara kebatilan itu. Nah, itu yang perlu kita temukan. Jadi kalau
di dalam Al-Quran banyak disebutkan iman dan amal soleh itu sebenarnya bekerja untuk kita bekerja dalam tuntunan Allah Ta'ala. Karena jangan sampai kita seperti ngerjain banyak hal tapi nggak ada Allahnya gitu. Itu. Nah, itu yang kemudian kenapa simbolnya Nabi Soleh di sini yang dibicara di surat Hud. Kaumnya beliau itu kaum yang pinter, membangun gedung-gedung keren, infrastruktur yang sampai sekarang masih bisa dilihat peninggalannya. Untuk zaman itu, sepertinya aku sudah memakmurkan bumi. Kata Nabi, tidak gitu. Mereka sudah zaman itu sudah membuat bangunan-bangunan yang tahan gempa, dipotong itu bukit-bukit. Tapi kan kemudian simbol Nabi Soleh ya kalian bikin oke batu-batuan. Demonstrasinya beliau apa? Dari batu dipukul keluar unta. Wah itu simbol luar biasa tuh kisah Nabi Soleh. Mungkin suatu saat kita harus bahas ini. Itu ingin is mocking gitu. Ini kalian bikin sesuatu yang dead gitu mati. Yang aku tawarkan batu-batuan ini keluar sesuatu yang hidup. Simbolnya unta. Sesuatu yang banyak manfaatnya. Nah, jadi ayo kita bercermin kepada kehidupan diri sendiri. Apa-apa yang kita anggap baik, ya, mimpi-mimpi kita, rencana kita yang kita sudah set dari sekarang. Oh, tahun sekian jadi ini, jadi balikin dulu semua sama Allah Ta'ala. Yuk, belum terlambat. Tanya, ya Allah, baik nggak kiranya kalau aku punya keinginan seperti itu? Bahkan keinginan pun harus dicek. Dalam satu ayat dikatakan, bahkan nabi-nabi ya, kalau dia punya keinginan, Allah bukakan izin buat setan, iblis, semua bala tentaranya untuk masuk lewat keinginan itu karena dia punya ilusi tadi. Jadi kita punya banyak pilihan pekerjaan, pilihan proyek dan lain sebagainya. Mana yang itu? Yang disitulah untuk apa aku dicipta gitu. Nah, itu kita bisa jadi pemakmur bumi agar dunia kita tertata dan mutmainah. Jadi ketenangannya itu yang akan teraih. Beda kalau semua ditata sama Allah Ta'ala ya, beda tuh. Kita nata-nata diri belum tentu tenang. Ya, orang tua, wah kerja keras ini. Ini untuk kamu kan nak. Anaknya bilang, ya aku nggak perlu mobil yang dibeliin segala sesuatu yang si anak butuhkan kehadiran orang tuanya misalkan. Ya, kan kita suka punya persepsi yang salah gitu tentang bagaimana membuat orang lain bahagia. Orang bikin kita bahagia aja belum tentu, ya kan? Yang tahu siapa? Ya, Sang Pencipta. Nah, ini kira-kira diskusi pembuka hari ini. Ya, kita pengen banyak diskusi lah tentang ilusi ini. Nanti kaitannya dengan kalau kita mau mencapai amal soleh ya yang harus didobrak, mesti istighfar banyak-banyak berarti dan taubat gitu. Dan ikhlas di sini supaya kita tidak menjadi hambanya yang disesatkan oleh iblis ya, laknatullah. Silakan ada yang mau ditanyakan atau sharing silakan ya langsung di unmute aja ya silakan Ade, Mbak Mbak Dini, Mbak ini ada Teh Wanti mau join, Mbak Dinar, Ibu Dia, nah, absen dulu Della, Ibu Marlina Mustaring dari Makassar nih, Alhamdulillah. Silakan, gimana nih kajian hari ini? Ada yang kena nggak? Ada yang nyangkut nggak? Ada yang, iya ya gitu. Bikin jadi mikir gitu. Ya, monggo, silakan. Masih ada waktu untuk diskusi. Ini direkam ini ya, Mbak Wahyu nih. Kameranya on. Ya, yes. Ya, ini pada diam semua ini. Merenung atau bagaimana nih? Mbak Raisinta, gimana materi hari ini? Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak Dini. Iya, eh, sharing sharing
terkait selalu menanyakan pada eh, ada dia gitu ya. Apakah benar Yes. gitu? Ini adalah amal 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 soleh apa yang harus saya kerjakan pagi ini gitu. Terima kasih, Teteh saya selalu mengingatkan. Jadi pada sholat subuh itu ya kalau ini selalu selesai sholat subuh menanyakan lagi, nggak langsung hup hup sana sini gitu. Nah, kebetulan hari ini tuh satu handphone saya itu handphone yang tersambung dengan rumah sakit dengan para pasien itu dilalah mati gitu ya. Memang sudah beberapa minggu yang lalu tuh sudah tombolnya gitu. Tapi saya bilang, oh ini masih bisa, ya udah kita pakai aja gitu. Eh, Mhm. saya udah mikir ini apa saya ganti ya karena saya juga mau berangkat haji gitu supaya di sana juga lebih lancar gitu. Dilalah memang pada hari ini itu dia mati dan kemudian saya ke service centernya. Dan satu rupanya Allah menguji nih, menguji gitu ya. Eh, Sebenarnya ilah kamu di handphone itu enggak sih gitu ya. Kalau dulu begitu dia mati itu udah kayak yang panik gitu ya, gitu. Itu Kayaknya kayaknya nggak bisa berfungsi tanpanya kayaknya gitu ya. nyawanya iya gitu. Tapi ini Iya, ya iya, iya. tenang aja gitu, tenang. Heeh. Tapi ya Gusti ini apakah saya harus mengganti gitu ya? Tolong tunjukkan kebaikan apa yang ada di balik peristiwa ini gitu. Dan kemudian oke, ya dimudahkan karena rumah saya dekat sekali tuh sama pusat telepon Plaza Marina. Eh, Mhm. jadi kemudian saya pagi nggak ada acara, selesai dari rumah sakit saya ke sana, and then, nah satu hal begitu si tukang service centernya ini, waduh ini Bu nggak bisa, ini kayaknya karena dia udah terlanjur mati, itu kayaknya wah ini apa kemarin saya harusnya data-data kan ada di situ ya, terus kemudian eh, hilang, oh datanya hilang ya gitu. Iya, iya. Tapi nggak tahu tenang gitu saya. Tapi dalam hati tuh saya gini, apakah ini untuk pengganti bumi baru ya? Ini gitu harus eh, apakah sangat bermakna itu yang di belakang itu gitu. Selama selama dia tetap masih ada di bersama eh, saya gitu. Hmm. Tapi rupanya itu just ujian gitu. Kamu panik enggak ya gitu. Saya ingat kalau saya dulu kayak begitu udah langsung pasti panik udah. Nervous gimana ya bisa nggak ya bisa gini. Ya dilalah kayak kayak kebetulan aja gitu. Saya selama nunggu nunggu giliran itu saya ngobrol ada si mas-mas yang jual handphone di situ karena karena handphone saya ini udah panas gitu ya. Kayaknya memang udah nggak bisa diselamatkan gitu. Jadi akhirnya karena begitu yang Sarah tadi bilang, ini di counternya udah bilang nggak bisa, ini harus hilang datanya kalau mau kembali tuh. Oh oke sudah kalau gitu saya coba saya bawa dulu ya gitu. Ngobrol lah saya dengan si Mas yang tadi saya ngobrol itu. Si Mas Ah. itu dengan sabarnya dia ini dan akhirnya bisa gitu. Dan sambil saya Nah, nunggu itu, alhamdulillah. oh ya Allah gitu. Jadi Ah. maksudnya apakah kemarin saya baru ngobrol dengan Dina gitu. Dia Hmm. laptopnya gitu. Kita tuh memang sangat manusia digital ini memang yang harus hati-hati Ya, ya, sekali ya, ya. ya. Maksudnya Hmm. Hmm. mengilahkan benda-benda digital ini gitu ya, yang seakan-akan ini yang menjadi emang kalau ini hilang gitu. Saya bilang ya kalau memang itu harus hilang, mungkin saya memang harus mengganti bumi baru ya kayak Tetesa Iya, bilang gitu. betul. Ya, Mengganti, ya, ya. memang mengganti it's okay juga buat saya, Insya Allah gitu ya. Tapi rupanya ada hal-hal itu, ada nomor rumah sakit, ada nomor pasien itu mungkin yang kayaknya diselamatkan supaya Iya. supaya masih mungkin itu serinya. Jadi iya, setiap begitu ada kejadian gitu, oh ya Allah apa gitu, kebaikan apa yang engkau berikan di balik yang dalam tanda kutip itu kelihatannya keburukan gitu kan ya, rusak, Benar. Ah, ah. hilang gitu. Iya, Nah, betul, betul mungkin itu sekali. ya, Benar, benar, benar. Ini keseharian kita banget nih ya, keseharian kita. iya, iya, Makanya agama ini dinamakan Islam, karena itu karakteristik dasar
harus jadi muslim itu orang yang berserah diri, berserah dengan aliran takdirnya. Dia tuh paling tahu apa yang bisa menumbuhkan pohon jiwa kita yang terbaik. Di treatment. Jadi gini, kalau orang mau taubat ya, sudah diterima, maksudnya Allah taubatkan, itu dia akan dalam sebuah treatment ilahiyah. Remember this. Treatment ilahiyah itu seperti sang penanam pohon, ya, dia akan ngasih benih, ya kan, eh, mengairi, ya, di, di di tahapan tertentu pohon itu udah tumbuh, kadang dahan-dahannya ada yang harus dipotong, bener nggak? Yang suka berkebun, ya, harus ada yang dipotong, dipotong untuk memberi apa namanya ruang supaya bunganya tumbuh di batang lain. Kalau tanpa itu tidak bisa gitu. Itu bagian dari nikmat pemeliharaan. Itu the rob. Nah, kadang dipotong tuh yang nggak perlu-perlu sebenarnya. Ataupun misalkan kasusnya telepon Mbak Dini, tapi kan aku perlu nih nomor-nomor pasien. Iya, yang tidak diperlukan adalah hal yang lebih halus di situ, yaitu apa? Ketika Allah melihat kamu kok melekat banget sama handphone ini, itu yang lagi dipotong. Ketika kemelekatan kita kepada objek-objek selain Allah itu mesti dipangkas, sahabat-sahabat. Kalau enggak, itu akan jadi ilah kita terus. Cara Allah mangkas macam-macam, dibikin hilang, dibikin rusak. Ini Ibu Utami baru saja dipotong juga ya. Lagi asik, aduh ngumpul sama anak cucu, ya harus pulang. Sepi lagi, dipotong. Ada tangan, itu cara Allah mengatur. Udah ya, selesai. Oke, jalan lagi. Sedih, ya sedih. Nangis, nangis, nggak apa-apa. Manusiawi. Di situ kemudian kita, ya Allah, semua dibalikin semua. Itu zikrul maut tuh sebenarnya dalam dalam apa namanya level tertentu ya. Zikrul maut itu tidak sekedar mengingat kematian, tapi hal-hal yang fana dibikin hilang, dibikin rusak tuh udah zikrul maut sebenarnya. Itu kata Rasulullah ya, hanya ada dua hal. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi, karena kita tinggal di samudra dunia. Hati itu dalam Al-Quran di, di, diibaratkan dengan besi di antaranya. Al-Hadid itu bicara tentang kol. Jadi Nabi Daud yang bisa melebur besi itu bicara tentang peleburan hati itu, sang Nabi. Nah, dia bisa berkarat hanya dua hal yang bisa menghilangkan karat itu, yaitu Al-Quran. Ini kalau kita lagi ngaji Al-Quran gini, nyes tuh karatnya berkurang. Zikrul maut. Zikrul maut tuh hal-hal yang dipotong itu. Oke, kematian tuh besar, itu terakhir. Tapi selain itu dihilangkan, dipotongin tuh kemelekatan kita sebenarnya yang dipotong. Dibikinlah meninggal, dibikinlah sakit, dibikin hilang, mogok, mesti ke bengkel, turun mesin. Nah, itu zikrul maut, aduh bayarnya mahal gitu misalkan. Ditipu orang, itu zikrul maut juga. Sesuatu yang diambil dari kita, dan itu menyakitkan. Tapi sehat buat jiwa. Yang sakit siapa? Hawa nafsu, syahwat, jasadiah. Semua yang disorder itu merasa sakit, teriak-teriak. Kalau sabar, jiwanya minum dari situ. Ya. Jadi kita akan melihat udah seusia ini udah kayak gitu tuh udah menjadi bagian dari kehidupan kok. Bagian dari pengaturan Allah. There is time for everything. Ada saatnya berkumpul, ada saatnya pisah. Berpisah adalah awal dari nanti berkumpul, ditunggu gitu ya. Sedih berpisah dengan orang yang kita cintai. Iya, tapi itu bagian dari menjalani kehidupan. Makanya ayatnya jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini kan kaitannya dengan iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Gimana cara meminta pertolongan? Sabar dan sholat. Jadi penting ilmu tentang sabar juga. Sholatnya kayak gimana? Gitu. Sholat yang bisa menegakkan sesuatu. Karena harus aqimus sholat. Perintahnya itu bukan mengerjakan sholat. Aqimus sholat. Tegakkan itu sholat. Harus ada yang tegak. Berarti vertikalnya itu harus jiwanya yang mesti. Jadi jangan sekedar badannya yang sholat. Jiwa, ruh, tegak ke langitnya gitu. Dalam ketertegakan itu kita tersambung dengan poros atas. The portal will be open up.
kalau sholatnya benar, sholat khusyuk, walaupun sekian detik gitu ya, itu ada yang turun tuh, karena kebuka portalnya, karena ketegakannya, karena khusyuknya. Itu yang bisa memberi kekuasaan. Itu yang bisa mengubah dunia kita. Sama halnya, doa itu kan membuka pintu langit. Begitu pintu langit kebuka, ada yang turun. Masalahnya, kita belum siap wadahnya. Si langit itu udah siap terus every time untuk memberikan berkat, rahmat semua. Kita nggak siap-siap, nggak ada yang tegak, jadi pintu nggak kebuka gitu. Jadi kita terjebak dengan gimana upaya horizontal, jadi kejebak iblis deh. Kalau mainannya horizontal terus, ya apa bedanya sama iblis? Dia mainannya horizontal. Ada istilah taking the leap of faith gitu katanya. Itu lonjakan keimanan. Jadi kalau kita kayaknya ragu, pokoknya percaya aja. Bukan percaya, iman. Iman itu taking the leap of faith. Leap itu ya namanya kalau kita bicara dari sumbu, mesti ada gerak vertikal. Walaupun tuh derajatnya 10 derajat, 30 derajat, tapi ada leap. Bukan ngesot gitu. Leap. Jadi gimana pun harus ada unsur vertikal, ada unsur ilahiyah, unsur langit dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa melonjak. Nah, makin besar suhunya, bapak sumbunya dia makin apa derajatnya, leapnya makin jauh gitu. Kalau orang biasa melonjak imannya ya, dia nggak akan gampang dibuat khawatir dengan kehidupan. Karena kolbnya, akalnya bisa melihat, oh ini pelajaran dari Allah. Nah, karena bicara tentang sabar ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Lengkapilah ayat itu dengan ayat lain dari surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata pada Musa yang ingin belajar sama dia, bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kau belum punya pengetahuan tentang itu. Jadi bahkan untuk sabar mesti punya pengetahuan. Orang akan cenderung tergopoh-gopoh dalam kehidupan, pontang-panting, banyak ngerasani, banyak kecewa, ya, hatinya tidak tenang dan banyak dirundung kegelisahan ketika dia belum paham kenapa dia ditempatkan dalam posisi seperti itu sama Allah Ta'ala. Kenapa dibikin hilang ini itu? Kenapa dibikin rusak ini itu? Kenapa dibikin berakhir ini itu? Selama dia belum dapat pemahaman dari Allah, dia akan gelisah. Walaupun dia mencoba menenangkan dirinya. Karena ilmu itu kunci untuk terbuka kesabaran. Nah, itu ayat Al-Quran semua. Alhamdulillah. Kata Teh Neneng, pas banget materinya saya baru mengalami kehilangan. Tuh, mau share nggak Teh Neneng? Sok atau di unmute. Apa ceritanya nih? Supaya kita belajar semua. Iya, boleh Teh. Ini Hmm, kejadiannya tuh baru seminggu yang lalu ya Teh. hmm, Jadi Kodarullah itu, saya pulang dari kerja itu mampir dulu ke tukang soto. Parkir tuh Teh. hmm, Nah, hmm, kebetulan kan saya tinggal di Kemang Pratama, Bekasi. hmm, Parkir di situ, terus saya makan, sebelumnya tuh anak saya tuh bilang, Mah, mau soto dong dibungkus gitu. Ya udah salat maghrib di jalan, saya langsung ke situ. Terus pesan soto, ketemu teman. Lama hmm, ngobrol di situ, ada sekitar 45 menit tuh. Saya parkir hmm, di depan, parkir tuh nggak di dalam komplek ya Teh, jadi parkirnya di pinggir jalan. Karena emang udah biasa hmm, sih di situ dan banyak juga yang parkir. Nah, 45 menit sampai 1 jam lah kurang lebih. Saya balik ke mobil setelah ngobrol-ngobrol, terus mobil saya tuh Teh, dari luar itu, kok saya ngelihat di dalam mobil itu ada yang bling-bling gitu tuh, kayak kristal-kristal gitu. hmm, Padahal saya nggak bawa apa-apa gitu. Pas gitu saya tengok, saya buka, taunya itu teh kaca mobil samping yang disetir samping hmm, baca. penumpang itu pecah. Ya, Terus pecahannya tuh udah ke bawah innalillahi. gitu kan, mm-mm, Hmm, gitu. Terus saya tuh agak gimana ya, panik enggak tapi ini terus gini, loh ini kenapa? Wah berarti ada yang ini gitu kan, ada yang mecahin ini gitu. Pas ngeliat, wah kacanya udah blong gitu. Terus saya sadar ada tas di situ, ada iPad, ada dompet, ada semuanya di situ. Nah, udah gitu, terus astagfirullahaladzim, saya istighfar, saya panggil teman saya, Bu, Bu, aduh, saya bilang, ini mobil saya dipecahin orang, terus tas saya diambil. Saya telepon suami, karena kebetulan kan nggak terlalu jauh tuh, tinggal dari rumah.
Udah gitu, ini beritanya juga masuk Kompas tuh teh. Oh, Udah iya. gitu, udah gitu terus ya udah kan, saya telepon suami, kemudian Hmm. terus suami bawa temennya Pak RT di situ. Kebetulan kan Polsek itu di belakang, deket lah kurang lebih 500 meter tuh dari tempat kejadian itu. Udah gitu udah datang intunya, polisi ke sana lihat, terus nggak ada CCTV di situ, dari arah ruko juga nggak kelihatan gitu. Akhirnya ya udah tuh saya lapor lah ke Polsek kan, bikin berita acara gitu gitu gitu. Nah, saya tuh nggak ngeh bahwa di dalam dompet itu ada kartu kredit teh, ada Hmm. perhiasan juga. Karena waktu itu Hmm. habis Lebaran tuh Bayang. cemplung-cemplung lah ke resleting gitu tuh. Udah Ah, 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 ah. ada jam tangan juga habis wudhu kan, cemplung juga tuh ke situ ke tas itu dah tuh. Tapi saya dalam hati nggak gimana ya, maksudnya karena mungkin udah beberapa ikut kajian teteh ya. Jadi saya pikir ya alhamdulillah ini ada sesuatu gitu yang pasti akan saya dapatkan, apa hikmah di balik ini. Saya masih bertanya-tanya gitu teh, apa gitu di balik ini semua gitu. Ya nggak ada air mata, nggak ada apa gitu dah. Udah tegar aja gitu sampai teman saya bilang, "Oh, kamu bisa kuat gitu ya?" gitu. Padahal saya tuh orang termasuk yang lemah ya. Artinya lemah tuh suka nggak ada regde gitu teh. Kalau misal apa tuh suka panik gitu. Nah, udah gitu, udah terus proses kepolisian sampai jam setengah 10 Ah. ternyata saya setelah kejadian itu saya baru tahu 1 jam setelahnya itu kartu kredit udah kepake, udah dibobol, itu Ah. udah kurang lebih angkanya juga lumayan. Nah, transaksinya tuh masuk ke saya semua itu. Jadi jadi saya kalah cepat gitu. Jadi ketahuan udah 1 jam, Terus. itu transaksi dia udah setengah jam yang lalu. Udah saya udah, Hmm. tapi ya udah pasrah gitu. Udah tuh saya besokannya, eh, anak saya tuh ada bikin story di Instagram bahwa di dalam kalender Hmm. itu nggak ada hari yang sial gitu. Terus nah banyak yang ngetek tuh teh. Nah ada banyak lah dari apa Hmm. media juga Masya nanya-nanya Allah. gitu. Gimana? Ah. Terus boleh nggak saya interview mama kamu gitu? Ya udah saya interview di IDN di apa gitu. Terus ya udah saya ceritain kronologisnya. Saya berbagi Hmm. itu ya karena kepengen yang lain juga jangan mengalami hal yang sama, parkir sembarangan. Terus Ya, ya. ya banyak lah yang apa hikmah-hikmah mungkin di balik ini. Walaupun sebenarnya udah pada tahu kan kalau laptop apa gitu nggak boleh ditaruh mobil. Tapi itu tadi karena saya pikir ya udahlah cuma sebentar doang gitu. Saya Hmm. terlalu menggampangkan mungkin pada saat itu gitu. Ya, ya. Udah diproses udah terus kemudian udah seminggu kemudian karena saya lagi keluar kota ya udah saya tinggal kasusnya, udah berita acara dan sebagainya saya tunggu. Nah, saya update gitu. Ternyata alhamdulillah jadi ditelusuri dari proses apa m-banking saya itu dia Hmm. ketahuan dia berada di posisi di mana, iPad saya juga Find My iPhone-nya juga bisa kelihatan, Hmm. kedeteksi gitu kan. Akhirnya Ya. dimatikan sama si pelakunya itu. Terus akhirnya udah 1 minggu Ah. juga bisa kedetek. Nah, udah gitu terus nah dari tracknya notifikasi dari m-banking itu ketahuan Hmm. beberapa transaksinya tuh ada, pokoknya ambil cash semua tuh teh, diambil cash, Hmm. dia sengaja beli handphone tapi nggak bisa karena pinnya salah. Nah, salahnya saya juga di situ tuh, pin saya tuh Ya. gampang kebaca. Udah tuh karena Ah. di situ ada beberapa dokumen ya kayak kartu nama, NPWP gitu-gitu, mungkin dari situ dia Ah. ngutak-ngutik. Udah akhirnya 4 hari kemudian ada kabar dari Polres, Bu, kayaknya pelakunya udah bisa dilihat dari CCTV, dari setiap transaksi dia, Hmm. apa wajahnya bisa dikenalin. Itu ya udah alhamdulillah gitu. Saya tuh ya tenang aja teh. Kalau memang itu rezeki saya balik. Tapi kalau enggak, ya sudah mungkin Allah menggantikan dalam bentuk lain. Saya nggak tahu karena itu kan iPad itu kerjaan semua tuh teh. Kerjaan semua, saya Hmm. nggak ada backupan di mana-mana gitu. Terus ya udah gimana lah gitu, dihadapi aja gitu. Udah tuh singkat cerita udah seminggu kemudian saya dapat info bahwa pelakunya ketangkep gitu. Dan Oh. alhamdulillahnya memang Alhamdulillah. semuanya udah Terus. raib teh, kayak tasnya Hmm. semua, dompetnya udah kosong gitu. Hanya iPad yang tersisa teh. iPad itu Ah. tersisanya itu di rumah karena mungkin si pelakunya ini nggak bisa gadget, apa maksudnya nggak ngerti teknologi kali teh gitu ya. Nah, udah gitu masih pada saat digerebek itu pelakunya itu ketangkap barbuk itu ada iPad gitu. Nah, ternyata si pelaku ini 2 kali dia melakukan kejahatan. Sebelumnya itu sebelum saya itu dia melakukan sama pecah kaca juga gitu.
Nah, dia diambil laptop dan sebagainya punya orang. Nah, dilaporkan ke Polres yang sama gitu. Akhirnya Hmm. diidentifikasi lah ini ada kesamaan gitu kan. Nah, terus akhirnya ditarik benang merahnya udah ketangkep gitu. Akhirnya dia ngaku ya, terus udah diproses gitu. Nah, kemarin itu udah saya iniin dengan Polsek ya gimana ke depannya gitu. Ibu mau proses atau bagaimana gitu. Tapi Hmm. intinya dari itu teh, jadi ternyata si pelaku ini residivis. Dia baru keluar tanggal 11 April, dia melakukan kejahatan pertama tanggal 18, kemudian tanggal 22 kemarin ke saya, sekarang dia udah masuk lagi. Jadi saya Hmm. tuh jadi berpikir begini ya, maksudnya ya hikmah di balik ini tuh apa gitu. Karena Hmm. saya Hmm. ada ngikutin ke teteh tuh jadi ya udah ngaji diri gitu teh. Jadi apa ya Allah, saya nggak ngerti sama sekali apa sih yang Allah hadirkan dengan kejadian ini gitu. Saya hanya Hmm. ya udah kalau emang bukan rezeki ya udah ikhlas. Tapi kalau masih rezeki ya Allah gantikan dalam bentuk apa gitu. Saya mau Ya. lapor kantor, saya udah lapor kantor. Terus ya udah ya cuma didiamkan aja gitu. Maksudnya mungkin Hmm. si kantor juga ngelihat nih perkembangannya kayak apa. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja Bu gitu. Terus maksud saya ya kalau emang harus diganti ya diganti gitu. Ya. Apa namanya? Ya saya juga ada penggantian, tapi kalau misalnya nggak ada ya sudah gitu. Terus kayak kartu kredit saya konsultasi dengan ini. Udah Ibu bikin sanggahan aja gini-gini. Udah jadi kayak Teteh bilang kan tawakal. Tawakal itu kan berusaha dan berdoa ya Teh. Ya. Jadi, nah itu aja tuh yang saya lakukan ya Allah, Allah tawakal ya Allah usaha udah dijalanin suruh begini ya udah ikutin suruh begini ikutin gitu sambil Hmm. dirasa-rasain gitu apa gitu di balik ini semua. Ya alhamdulillah dari situ tuh pas banget nih materi yang Tessa sampaikan itu pas banget gitu dengan kejadian tadi Mbak Dini juga ya Bu Dokter dan Hmm. itu juga ya kayak gitu ngambil hikmahnya gitu. Ya untungnya tuh saya tuh udah belajar ketemu sama Teh Tessa gini dong, maksudnya ngaji diri ya, ngaji jiwa gitu. Oh, oh ini ternyata di balik ini semua itu akhirnya apa ya udah mungkin rezeki saya cuma di iPad gitu loh Teh. Oh, dan itu pun Hmm. saya bersyukur banget gitu. Ya Allah pasti menuntun ke situ ya Teh ya. Yang Ya. lainnya dihilangkan terus yang ininya ada tuh maksud dan itunya tuh sampai saat ini saya masih belum belum ngerti gitu, belum paham gitu. Ya. Tapi ya Ya. udah saya Ya. jalanin gitu. Saya sambil saya rasa-rasain gitu. Dan saya inget-inget ya kejadian ini. Nanti tuh ada apa ya? Ada apa ya? Saya tunggu-tunggu. Ya Allah gitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Saya ridho lah. Saya ikhlas lah. Saya jalanin ini gitu. Eh, Ya. Ya. gitu loh. Maksudnya ya saya Insya jalanin inilah Allah. dengan Ya. ikhlas Ya. gitu. Kayak gitu jadi pas banget tuh pas tadi denger Bu Dini bilang begitu jadi saya jadi keingetan aduh kok ini pas banget gitu materi dengan Ya, kejadian yang Masya kayak Allah. gini Ya ya itu mungkin bagian Allah dari nganterin juga ke kehidupan. situ ya Oh kayak ya Allah. Iya, iya, iya. Ya iya iya pertama gitu tentu turut berbelasungkawa ya pasti kebayang hatinya itu ya iya gimana ininya, keselnya, sedihnya gitu. Tapi kan sedih karena kita kajian suluk nih ya, Hmm. kita ingin ini Allahnya di mana gitu, pelajarannya iya apa? betul Supaya tenang kita hati teh menjalaninya tuh. Jadi iya semua iya hal itu selalu diukur dengan makrifatnya. Nah, supaya kita lebih mengenal Allah lewat kejadian ini, lebih dekat. Itu yang kalau kita mengenal Dia pasti tenang. Lebih zikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu adalah pemahaman diantaranya. Jadi, oh gitu paham. Pertama, hal yang fundamental ya. Ini salah satu dengan berkaitan dengan tipuan iblis. Hal yang fundamental pertama, kita lahir nggak bawa apa-apa. Benar nggak? Ada yang lahir bawa iPad? Nggak ada. Tuh kasihan si ibu. Ya. Ada yang lahir bawa bank account? Nggak ada. Semua lahir telanjang. Even so, badan kita itu semua pinjaman. Kita itu entitas yang sebelumnya tanpa nama. Saking nggak adanya nggak bisa dinamain. Allah kasih ruh, Allah kasih jiwa, Allah pinjemin jasad sebagai kendaraan buat si jiwa bisa beramal soleh di muka bumi ini. Lahir nggak bawa apa-apa. Let's start from there. Kita lahir nggak bawa apa-apa. 0,000. Kemudian kita menjadi seolah-olah memiliki. Seolah-olah ya. Sekali lagi, kita nggak punya apa-apa. Fakir kita tuh. Semua dipinjamkan. Jadi semua perkataan, ini mobilku, anakku,
suamiku pakai ada kukunya, itu semua ilusi. There's no such thing like that. Bukan milik kita sebenarnya. Kita sudah terbiasa memakai itu semua. Terbiasa dicelupkan dengan itu semua. Saking mengklaim, it's mine. Maka jalan suluk itu diantaranya adalah menegasikan bahwa I am nothing. Nggak ada lagi ku. Itu egonya harus dipangkas. Pekerjaanku, egoku, harga diriku. Oh, itu kan macam-macam. Nggak ada sebenarnya. Bukan berarti kita kemudian jadi apatis, nggak ada attach, enggak. Hati ya, itu karena yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan begitu sampai di Mekah, itu kan menyingkirkan berhala-berhala. Itu yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan. Itu yang tengah Allah lakukan lewat semua treatment kehidupan. Bahwa ada berhala di dalam kolbu, kita nggak sadar bahwa kita sedang musyrik. Allah yang maha tahu. Dia ingin menyelamatkan supaya jangan meninggal dalam keadaan sedemikian rupa. Jadi objek-objek yang kita genggami itu terlalu cintanya gitu ya. Itu yang bakal dipangkas. Maka jalan suluk adalah jalan bagi pemberani saja. Berani nggak dipangkas? Sakit? Iya. Tapi yang sakit bukan jiwa. Ingat. Hal yang berbeda. Yang sakit itu hawa nafsu dan syahwat. Itu yang mereka yang teriak-teriak. Sama ketika kita saum, yang teriak siapa? Syahwat. Lapar. Itu bukan jiwa yang teriak. Jiwa, wah happy banget ya. Apalagi sebulan penuh. Maka ganjarannya kan Lailatul Qadar, ketemu fitrah diri, dirayakan di Idul Fitri. Coba, itu rahmat pertama. Jadi suluk membawa kita pada sebuah cara pandang dunia yang lain gitu. Dengan bantuan bimbingan Al-Quran. Contoh ya, misalkan, kalau ada ayat supaya hati menjadi tenang di antaranya. Coba buka surat Al-Hadid ayat 22. Ini Al-Hadid bicara tentang qalb. Di situ dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah gitu. Tidak ada satupun, ingat ya, tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi, bicara tentang fil ard. Dan tidak pada dirimu sendiri dan la fi anfusikum, melainkan katanya illa fi kitabim. Jadi sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum dunia ini ada, sebelum si pencopet, penjahat itu ada, it's written. Ini bagian yang kita imani dari hadis Rasulullah SAW menyatakan 120 hari ditentukan 4 hal. Kematiannya berarti udah ada. Kapan ini kita selesai memakai jasad ini? Kemudian rezekinya udah ada ditentukan, gitu ya. Jadi orang di antara fungsi membaca diri mesti tahu kadar kehidupannya seperti apa. Gaya hidupnya harus disesuaikan. Karena kalau enggak dia akan lebih besar pasak daripada tiang. Terlalu gali lubang tutup lubang karena dia ingin punya lifestyle seperti hawa nafsunya. Silahkan meraup derita sendiri. Sampai kapanpun gelisah ditagih debt collector, ya kan? Karena nggak menyesuaikan dengan apa yang Allah berikan, gitu. Nah, itu bagian dari membaca diri. Jadi semua sudah ditentukan. Perihal ini bakal hilang itu ada di Lauh Mahfuz teh. Ya, bahwa ini kejadian, bahwa ada dua kemungkinan kan kita terus seandainya aku ambil tas itu mungkin nggak akan kejadian. Ya betul, gitu. Tapi kan sudah kejadian berarti it's done. Sudah jadi ketetapannya. Nah sekarang kalau sudah terjadi, gimana supaya kita kalau sudah nasi jadi bubur, gimana caranya bikin kalau kata Agim jadi bubur ayam yang enak, gitu ya? Ini tetap bisa menikmati walaupun jadi bubur gitu. Nah ini kan makanya Al-Quran tuh menjadi syifa, obat semua kegelisahan hati sebenarnya. Itu yang kita mesti betul-betul um, buktikan. Karena kitab ini zalikal kitab. Kitab ini Al-Quran membawa dari zulumat minan nur. Kegelapan. Kegelisahan itu kegelapan. Kesedihan yang berlarut-larut itu kegelapan. Harus dibawa. Kesedihan yang bukan karena Allah Ta'ala yaitu kegelapan. Kalau kita sedih karena mencari Allah, kita menuju ke cahaya. Gitu. Nah, jadi semua akan diproses. Semua akan punya derajat kehilangannya sendiri-sendiri. Ada ayat tentang ujian.
Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan akan diuji dengan kekurangan buah-buahan, ya, dengan kesepian, kehilangan sesuatu. Buat nenek tadi kehilangan objek-objek itu, gitu ya. Bisa nggak kita melihat, ya, kalau kita melihat, ada dulu juga aku mulai dengan tidak punya apa-apa, ya, makanya doanya innalillahi dalam Al-Quran ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kehilangan apapun itu, nah, kita kan punya Allah. Jadi nggak ada tuh istilah milikku. Kalau sudah lepas, nggak punya lagi si si akal ya, si pikiran harus disapih dari itu dompetku, itu kerjaanku, itu gajiku. Iya lewat kita, tapi bukan milik kita sebenarnya. Sama anak-anak kita juga nggak ada yang itu anakku ya memang disebut boleh lah, tapi kalau jangan sampai ke hati melekat gitu. Jadinya kita nggak bisa berjarak, harus berjarak dengan segala sesuatu. Tapi yang nggak boleh berjarak sama Allah. Gitu. Makanya disebutkan aku dekat, lebih dekat dari urat nadi. Nah itu yang sebenarnya. Kalau yang lain keep it at bay, harus ada jarak, ya nggak boleh karena makhluk-makhluk ciptaan itu hati kita hanya dicipta untuk dia dan dia akan merana kalau dia tidak hadir si hati itu sampai kapanpun nggak akan pernah bahagia dijamin karena dia tercipta hanya untuk sang pecinta gitu walau alam jadi nggak apa-apa ya aduh hikmahnya apa ya setidaknya adalah aduh gembira aduh ini bagian dari treatment ilahiyah kalau kita menerima aja ya ini hadis yang aku ingat terus nih yang apa namanya cerita antara ini orang ahlul musibah dikatakan ahlul musibah coba bayangin jadi kehilangannya tuh bertubi-tubi udah hilang dompet hilang mobil gitu berikut kalau orang Jawa bilang untung nggak hilang mobilnya bener nggak Teh Neneng semobil-mobil nah hilang gitu jadi kan sedih juga oke untung nggak Iya betul rumahnya dah. suaminya nggak hilang misalkan kalau mau ditarik semua tuh banyak banyak yang masih untungnya untung Iya kakinya betul. matanya nggak hilang. Ya kan Iya masih betul. banyak nikmat dia tuh masih banyak yang dihilangkan dari kita tuh cuman fraktal kecil nah cuma si iblis hati-hati nih ya iblis memandang itu aduh kasihan nah itu hati-hati itu ilusi dia aduh Hmm. coba gini nah itu yang pokoknya hawa-hawa iblis tuh bikin panas aja itu yang kita banyak Hmm. istighfar dan taubat tadi ya bicara tentang hikmah Nabi Soleh banyak Hmm. istighfar astagfirullah astagfirullah beneran banyakin ribuan kali tuh kalau perlu pakai tasbih counter atau apa itu beda ke hati kerasa gitu ya jadi kalau eh, misalkan nih ini saya berbagi sedikit misalkan saya membiasakan zikir la ilaha illallah aku ngejar 70.000 kali gitu kenapa karena Ibnu Arabi bilang nggak nyampe deh sehari berbulan-bulan biasanya 3 bulan baru kekejar 70.000 itu Ibnu Arabi di bukunya bilang di Futuhat barang siapa yang ingin dapat jiwa yang baru dikasih kalau mobil tuh baru gitu casing tuh baru gitu fresh itu zikirnya la ilaha illallah 70.000 kali jadi itu bagian dari karena kita butuh bersihin ya la ilah nggak boleh ada ilah selain Allah nggak boleh ada keinginan selain Allah itu bagian dari ingin ikhlas gitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu kan bagian dari tak syahadat sahabat-sahabat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Nah, itu. Jadi ini bagian dari cara Allah menarik kita. Di hadis itu dikatakan ada ahlul musibah. Seumur hidupnya nggak habis-habis musibah. Anaknya meninggal, ini hilang, itu hilang. Tapi ya, orang ini tidak pernah mengutuk Allah Ta'ala. Dia menerima semua dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari satu musibah ke musibah lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu masuk alam barzah, dikatakan ternyata amal soleh orang ini tekor. Tekor itu bahasa Belanda, tekor. Tekor, nggak nyampe. Menurut perhitungan malaikat, ini udah ke neraka, dibersihin dulu ya, gitu. Amal solehnya kurang. Allah Ta'ala turun tangan. Jangan, masukkan dia langsung ke surga. Ya, semua pada bingung, ini kan prosedurnya begini. Kurang ini. Ya, masalahnya ketika dia di dunia, apapun dia telan dengan penuh kesabaran. Tak pernah mengeluhkan. Aku adalah Tuhan yang
paling tahu bagaimana berterima kasih. Apa tega gitu. Dia nggak pernah mengeluhkan sesuatu yang datang dariku. Maka aku tidak tega memasukkannya ke neraka. Ya, kita punya modal apa? Jangan, ya kalau kita nggak punya modal untuk masuk surganya, setidaknya apapun yang dia tetapkan dalam kehidupan kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini yang terbaik. Dengan kesadaran tadi tambah ilmunya. Aku kan nggak punya apa-apa. Ini innalillahi. Silahkan engkau ambil, ya uangku bukan milikku. Silahkan nanti ada lagi kan. Allah yang kasih. Nah itu ilmu-ilmu kayak gitu. Ya itu tadi. Gimana kamu bisa bersabar tanpa punya pengetahuan? Kita tuh butuh banyak ilmu untuk menjelang kehidupan. Karena kita akan digoyang dari depan, belakang, kiri, kanan. Ayatnya udah jelas akan didatangi setiap orang oleh iblis. Jelas. Itu sudah ketentuan Allah. Supaya tidak tertipu, ya, tidak tergoda, supaya tetap berada dalam jalan kebersyukuran, which is Shiratul Mustaqim, itu jalan kebersyukuran. Mesti ikhlas. Ya, udah lillahi ta'ala, udah ikhlaskan gitu kan. Ikhlasin kan itu bukan milik kita. Nggak apa-apa, diambil lagi alhamdulillah. Nangis, monggo. Semua bawa ke sejadah. Kesedihan kita, ya. Rasa sakit dan lain sebagainya. Walau alam. Ya, begitu alhamdulillah hari ini sudah berbagi ikhwal. Jadi ada kemelekatan yang akan dipotong dan itu akan continue. Nah, kalau pengen di bypass ya supaya aduh supaya gimana caranya aku tidak menemui sebuah kejadian yang menyakitkan, yang banyak izin istighfar. Karena kadang kalau kalau nggak sadar istighfarnya kurang ya dipotongnya lewat kehidupan gitu. Ya itu semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur ya, banyak juga istighfar dan menjadi hamba-hamba yang terpilih ya, karena diikhlaskan gitu hati kita agar tidak tersesat dalam hidup ini. Selamat menjelang hari-hari kehidupan sahabat-sahabat dengan sebuah kebersyukuran, dengan sebuah um, ketertakjuban ya, semua ini datang yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat kajian hari ini menjadi bekal kita lebih happy terus menghadapi kehidupan. Bukan happy tuh di dalamnya ya, kalau nangis nggak apa-apa, tapi happy tuh si jiwanya tuh alhamdulillah terus gitu loh maksudnya ya. Itu bahwa kita menangis itu bagian dari kehidupan. Merasa sedih itu bagian dari being human, namanya manusia. Ya, Rasulullah SAW pun menangis ketika cucunya meninggal gitu. It's very human. Mari kita meraih kehidupan dengan cara-cara yang mulia dan mengagungkan kehidupan, mengagungkan Allah Ta'ala. Cara kita mengagungkan Allah Ta'ala adalah kita agungkan kehidupan kita sendiri. Be happy with it. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menjalani takdir berikutnya ya. Bismillah. Oke, pamit dulu semua. Makasih Teteh. Sampai minggu depan, Waalaikumsalam insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Terima Masya kasih. Allah banget. Makasih, Teteh. Alhamdulillah.